Kita awali informasi pertama, pemirsa 11 jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua diserahkan kepada keluarga. Jenazah dimakamkan secara massal di kawasan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Usai diidentifikasi, tim gabungan Ops Damai Kartens bersama tim Dokes Polri dan DVI Polri menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata di Tambak Mas di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga korban menangis usai menerima jenazah sanak saudaranya. Sebelumnya pada tanggal 10 April, petugas telah menyerahkan satu jenazah atas nama Ariston Kaba TKP Pegubin pada pihak keluarga. Karena kondisi jenazah korban sudah membusuk dan tidak mungkin dipulangkan ke daerah asal sehingga dimakamkan secara massal di Dekai Kabupaten Yahukimo. Dari Timika Papua Tegak, Nathan Making, iNews melaporkan. Polisi menangkap dokter kandungan pelaku pelecehan seksual kepada pasien saat USG di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Dokter berinisial MSF itu saat ini masih diperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Setelah videonya viral, dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Garut telah diamankan polisi. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Pelecehan terjadi di sebuah klinik di Garut pada Juni tahun lalu. Dan pelaku juga sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi, polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat, langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karya Asta. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Pelaku yang kini telah diamankan, statusnya kini masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara sudah ada 2 korban yang mendatangi langsung ke Polres terkait masalah ini. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter MSF melecehkan pasiennya saat melakukan USG kandungan di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Rekaman video yang viral diduga terjadi pada Juni tahun 2024 lalu. Polisi masih mendalami keberadaan korban lainnya. Video ini viral dan segera meresahkan masyarakat. Seorang dokter kandungan, Opjin, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasiennya di Garut, Jawa Barat. Menurut Dinas Kesehatan Garut, kasus pelecehan seksual tersebut terjadi tahun lalu, Juni 2024. Dokter berinisial MSF juga berdinas di rumah sakit pemerintah, namun pada akhir 2024 kontraknya telah dihentikan. Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, di tahun 2024. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau korban dulu sempat lapor nggak, Bu? Nantilah saya lihat lagi ya itu teh. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah ada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024 gitu. Nah, terkait prosesnya itu waktu itu nanti saya harus memastikan dulu dari dokumennya. Ya. Jadi baru viral hari ini ya, Bu? Baru viralnya hari ini? Memang itu untuk memastikan memang betul di Garut itu ya? Nah, ini juga nanti saya pastikan dulu ya, pastikan dulu. Peristiwa pelecehan seksual yang viral tersebut diduga terjadi di sebuah klinik tempat pelaku berpraktek di Garut, Jawa Barat. Menurut pengelola klinik, dokter MSF hanya berpraktek selama 2 tahun, meski namanya masih tercantum di papan praktik dokter klinik tersebut.
Berapa lama Bu berprakteknya di sini? Sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023. Sampai? Sampai sekarang, tapi sudah kalau dari BIN sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada kecurigaan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Pelecehan seksual dilakukan saat dokter tersebut melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien. Polres Garut telah mendapatkan laporan dari 2 orang korban dokter MSF dan tengah mendalami kemungkinan adanya korban lain. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pelaku pelecehan pasien di Garut dan juga pelaku pemerkosaan keluarga pasien di Bandung dihukum seberat-beratnya. Kementerian juga akan memberikan pendampingan kepada korban. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronika Tan mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk melihat secara langsung lokasi pemerkosaan oleh oknum dokter residen UNPAD terhadap keluarga pasien Senin lalu. Saat kunjungannya, Veronika menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas karena pelaku harus diberi hukuman maksimal agar menjadi efek jera. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan akan memberi pendampingan trauma psikologis kepada para korban. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas P3A setempat. Saat ini sedang melakukan pendampingan layanan. Kami berusaha memberikan layanan yang maksimal untuk korban. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kemarin diwakili oleh Bu Wamen diberikan sanksi seberat-beratnya yang memberikan efek jera. Terkait hal itu, kuasa hukum korban Ruli Panggabean menemui penyidik Polda Jawa Barat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Dia pun berharap ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan ya, termasuk hak-hak perdatanya. Nah, tuntutan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain untuk. Ruli menilai pengawasan rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas. Hingga kini, kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengingatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Oleh sebab itu pengawasan terhadap kode etik profesi perlu diperketat. Karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS. Kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini ya. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu kaitannya dengan jiwa. Nah maka tentu kita ingin memberikan semua yang kita
yang bisa kita berikan termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah, ketika kasus-kasus ini muncul, ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah, sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada, dan lain sebagainya juga ada, bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada, begitu ya. Hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini, mereka itu dibius, sehingga mereka sendiri bingung, itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka, gitu. Kecuali tadi ada pendampingan dari keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor, begitu ya, itu kan tentu didukung oleh orang di sekelilingnya, seperti itu. Ikatan Dokter Indonesia tidak menampik usulan tes kejiwaan rutin bagi para dokter. Namun ini tetap menekankan pemerintah harus memperbaiki sistem praktik kedokteran. Di samping, dokter juga masih mempunyai sifat pribadi manusiawi seperti manusia normal lainnya. Ada usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Itu loh. Karena kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Di saat saya kelelahan, ya, di saat saya kelelahan, kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, kayak gitu loh. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, kriminal, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik, tidak hanya pelaku. Pelaku tangkap, selesai, penjara, pecat misalnya dari ini, selesai. Tapi next-nya bagaimana? Udah ada pasien lain. Masih soal kasus pelecehan seksual pemirsa, seorang anggota polisi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipecat tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anggota polisi berpangkat Aibda yang bertugas sebagai Kepala Pos Polisi Pulau Permaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjalani sidang etik di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Hasil sidang etik menyatakan anggota polisi ini terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi sejak tahun 2024 lalu. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika menyatakan pihaknya tidak segan-segan akan memproses anggotanya yang terlibat masalah, terutama kasus asusila. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri kepada Aibtu Hendrikus Endi. Kini, oknum polisi tersebut mendekam di ruang tahanan Mapolres Sika. Mapolres Sika tengah memproses surat pemberhentian secara tidak hormat ke Polda NTT hingga ke Mabes Polri. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan. Pemirsa, dugaan pungutan liar saat pemutihan pajak kendaraan di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Seorang wajib pajak mengaku diminta uang sebesar Rp300.000 lantaran tidak membawa KTP asli. Namun kasus dugaan pungutan liar itu dibantah pihak Samsat Balaraja. Video dugaan pungli yang dilakukan pegawai Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Video itu menyebut pegawai Samsat Balaraja meminta uang Rp300.000 lantaran wajib pajak tidak membawa KTP asli. Menanggapi hal itu, pihak Samsat Balaraja membantah pegawainya melakukan pungutan liar kepada wajib pajak saat pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan. 3 pegawai yang diduga melakukan pungli sudah diperiksa inspektorat dan hasilnya mereka tidak terbukti meminta dan menerima uang sebesar Rp300.000.
Si Mulyani itu menanyakan, wah ini uang apa gitu loh. Kalau memang dia merasa udah ada kerjasama bahwa ada pembayaran sebesar 300, tentunya kan nggak mungkin disebutkan ini uang apa, bertanya kan. Nah, Saudara Mulyani sudah diklarifikasi oleh inspektorat dan itu tidak benar. Meski tidak terbukti melakukan pungli, namun pihak Samsat tetap akan melakukan pembinaan dan evaluasi internal kepada para pegawai agar tidak terulang hal yang serupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut pungutan liar fasilitas mewah sel rumah tahanan Polda Jawa Tengah. 3 oknum polisi ditahan Bid Propam Polda Jawa Tengah. Ketiga oknum polisi tersebut diduga melanggar standar operasional prosedur jaga tahanan dengan memungut sejumlah uang untuk kepentingan pribadi. Bayar kamar pertama 1 juta. 1 juta. Terus kalau mau keluar dari sel harus bayar 25.000. Namanya angin-angin. 25.000 angin-angin. Iya, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Video pengakuan seorang mantan tahanan Polda Jawa Tengah belakangan beredar dan viral di media sosial. Dalam pengakuannya, mantan tahanan ini bercerita mengalami pungutan liar hingga jutaan rupiah demi fasilitas mewah di rutan Polda Jawa Tengah. Menindaklanjuti video tersebut, 3 oknum polisi penjaga sel rumah tahanan Polda Jawa Tengah masing-masing Aibtu P, Bribka W, dan Bribka SU kini diamankan. Para terduga pelaku ditahan selama 30 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah. Selain ditahan, ketiga oknum polisi penjaga tahanan tersebut juga mendapat sanksi demosi, penundaan pendidikan, serta dipindah tugaskan ke pelayanan Makopolda Jawa Tengah. Dan saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut sudah menjalani patsus untuk 30 hari ke depan, dan juga yang bersangkutan akan segera menjalani sidang disiplin. Yang bersangkutan ini sudah dimutasikan ke Yanma. Pelaku juga mengatakan kejadian pungutan liar kepada tahanan yang berlangsung 1 tahun ini baru viral beberapa waktu belakangan. Kendati demikian, Bid Propam Polda Jawa Tengah tetap memproses kasus pelanggaran SOP rumah tahanan ini. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait bonus lepas kasus korupsi ekspor CPO. Sindo Siang segera kembali. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Tersangka baru MSY merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan dari Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Keterangan saksi dan dokumen, baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025.
Sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi bahan baku minyak goreng yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI perlu ada pembenahan terhadap hakim agar kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia tidak tergerus. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap jual beli putusan yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut telah memeriksa 14 saksi, termasuk saksi dari para tersangka. Kejagung juga akan memanggil pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan. Itu. Bapak tadi ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Iya, kalau tidak salah itu AR ya. Pengacara ya Pak ya? Hah? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu ada pembenahan di lingkungan hakim. Sebab jangan sampai karena kasus korupsi sejumlah hakim, kepercayaan publik terhadap peradilan tergerus. Ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi korporasi. Kini 7 tersangka telah ditahan di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut peran 8 tersangka dan duduk perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Kemudian bulan April 2022, Presiden mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum
memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO, atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim MAS Group tetap ekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas. Dilepaskan dari tuntutan kepada 3 korporasi. Pemirsa, dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas ekspor minyak sawit mentah, Kejaksaan Agung menyita beberapa mobil dan sepeda motor mewah. Salah satunya adalah mobil sport mewah Ferrari yang berharga lebih dari 15 miliar rupiah. Mobil dan sepeda motor mewah sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis lepas ekspor minyak sawit mentah masih terparkir di halaman Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta. Dari data kendaraan bermotor diketahui, sedan sport GT-R Nismo bernomor polisi B505AAY keluaran 2022 bernilai 2,125 miliar rupiah. Mercedes-Benz G63 bernomor polisi B1 STS keluaran tahun 2019 bernilai 3 miliar rupiah. Sementara yang paling mahal adalah sedan Ferrari tipe SF90 Stradale diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah. Ketiga mobil mewah tersebut adalah sitaan Kejaksaan Agung dari rumah advokat Arianto. Selain ketiga mobil mewah tersebut, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa mobil mewah lain dan sepeda motor mewah seperti Triumph, BMW, dan Harley Davidson. Pemirsa, 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah menjadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom, juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu, Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman, masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab. Terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megabendung Bogor, Jawa Barat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang tuntutan 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur ditunda. Sidang ditunda karena jaksa belum siap dengan tuntutannya. Sidang dengan agenda tuntutan terhadap 3 hakim yakni Erintua Damanik Mangapul dan Heru Hanindyo sedianya digelar kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun jaksa mengaku masih membutuhkan waktu untuk merapikan surat tuntutannya. Hakim pun mengabulkan permintaan jaksa untuk menunda sidang dan akan kembali digelar pada hari Selasa pekan depan 22 April. Karena penuntut umum tetap meminta waktu 1 minggu, sedangkan masa penahanan tinggal 1 bulan. Setelah kami bermusyawarah, kami jadwalkan ulang. Namun demikian, mau tidak mau, siap tidak siap, semuanya harus siap. Maksud saya, untuk penuntut umum di hari Selasa depan tanggal 22 April, tuntutan sudah siap. Kemudian, untuk kesempatan penasihat hukum, kami beri waktu juga 1 minggu untuk pledoi, siap tidak siap, di hari Selasa tanggal 29. Ya, dari kami tim penasihat hukum Bapak Erintua dan juga Bapak Mangapul sebenarnya sudah siap, sangat siap dengan pembacaan surat tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Namun tadi seperti sebagaimana kita lihat bersama, penuntut umum masih belum siap. Kalau dari kami sebenarnya pembelaan kami sudah kami siapkan ya. Itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita lihat bersama itu di muka persidangan. Jadi kalau dari kami 1 minggu pun cukup untuk kami untuk mengajukan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, harga kedelai mulai meningkat hingga di harga Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kedelai ini membuat para pengrajin tahu harus mengurangi ukuran tahu untuk menekan biaya produksi. Harga kedelai meningkat di angka Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp8.500 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini berdampak ke sejumlah sektor, salah satunya sektor produksi tahu rumahan. Salah satu pengrajin tahu rumahan di Semanan, Jakarta Barat mengaku modal yang dikeluarkan untuk produksi tahu per harinya mulai meningkat. Sebelumnya untuk memproduksi tahu dari total 4 kuintal kedelai per hari, mereka membutuhkan modal di angka Rp3.500.000. Namun akibat dari kenaikan harga kedelai, biaya modal bahan baku kedelai naik di harga Rp4 juta per harinya. Pada akhirnya pengrajin tahu ini harus mengurangi ukuran tahu yang diproduksi agar harga jualnya tidak naik di pasaran. Pelaku perajin tahu dan tempe di Jakarta rupanya kelompok yang sangat terdampak terhadap kenaikan harga kacang kedelai. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida yang berada di lokasi produksi tempe di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Selamat siang, Amrina, apakah perajin tempe masih memproduksi di sana? Iya, Kevin dan juga pemirsa, sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa sekarang kami berada di rumah produksi tahu yang ada di Semanan, Jakarta Barat. Dan kalau misalnya ditanya apakah produksi tahu saat ini masih dilakukan, tentunya seperti kita lihat di belakang, di rumah produksi ini masih dilakukan adanya produksi tahu. Ini adalah tahu-tahu yang diproduksi di rumah produksi ini. Namun memang kalau kita melihat bahwa kedelai sebagai bahan baku utama dari tahu ini sekarang mengalami kenaikan, tentunya hal ini juga berimbas pada produksi tahu di rumah produksi ini, di mana dari pengrajin tahu di rumah produksi ini mengaku mereka harus mengeluarkan modal yang lebih besar sekarang untuk kedelai yang digunakan. Di rumah produksi ini per harinya membutuhkan 4 kuintal kedelai untuk memproduksi kurang lebih ada 5.000 hingga 6.000 pieces tahu. Dan sekarang modal yang harus dikeluarkan untuk 4 kuintal dari kedelai berada di angka Rp4 juta per harinya. Ini naik
Kevin dan juga pemirsa, dari harga sebelumnya, yang mana sebelumnya untuk 4 kuintal tahu ini berada di angka Rp3.500.000. Artinya per hari sekarang untuk modal yang dikeluarkan ini naik ada di angka Rp500.000. Nah tentunya Kevin, kalau kita bisa melihat bahwa sekarang ada kenaikan biaya produksi dari modal kedelai, ada sejumlah siasat yang dilakukan oleh pengrajin tahu ini. Salah satu siasatnya adalah dengan mengurangi ataupun juga mengurangi ketebalan dari tahu yang diproduksi. Ini kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah tahu-tahu yang diproduksi di sini. Dan kalau kita melihat memang untuk ukurannya masih sama. Namun untuk ketebalannya ini dikurangi untuk menekan adanya biaya produksi tadi. Nah untuk ketebalannya ini dikurangi kurang lebih adalah 1 cm. Dan pengurangan dari ukuran ketebalan tahu ini dilakukan agar nantinya tahu-tahu yang sedang diproduksi di sini ketika sampai ke pasaran dan sampai ke pembeli tidak naik harganya. Karena kalau misalnya harganya naik, maka tahu-tahu ini akan banyak mendapatkan komplain dari pembeli, yang mana mereka banyak yang komplain apabila harga tahu ini naik. Nah kalau kita bisa melihat bagaimana sekarang kedelai yang merupakan bahan utama dari tahu di Indonesia sendiri, memang kedelainya masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat, yang mana sekarang harganya meningkat disinyalir dikarenakan untuk harga kedelai impor ini semakin tinggi akibat nilai tukar rupiah yang melemah terhadap Amerika Serikat ataupun juga terhadap dolar Amerika Serikat, dan disinyalir disebabkan karena adanya kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Nah kalau kita bisa melihat terkait dengan bagaimana hal ini kenaikan harga kedelai impor berdampak pada ukuran tahu yang diproduksi dan juga modal yang dikeluarkan oleh para pengrajin tahu di sini, ada harapan besar dari pengrajin tahu di sini bahwa nantinya stakeholder terkait terutama pemerintah lalu juga para importer ini bisa nantinya berdiskusi, berunding begitu untuk mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai impor ini bisa stabil kembali, yang mana sekarang berada di angka Rp10.000 per kilogramnya, bisa kembali di harga semula yakni di angka Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogramnya. Nah kita nantikan bersama Kevin bagaimana nanti keputusan ataupun juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan harga kedelai impor ini, dan tentunya kita berharap begitu ya agar para pengrajin tahu ini mereka nantinya bisa tetap memproduksi tahu yang mana menjadi salah satu makanan yang disukai ataupun juga menjadi favorit bagi masyarakat di Indonesia. Sementara demikian kembali ke Anda Kevin. Baik, terima kasih atas laporan komprehensif Anda, Amrina Rida, langsung dari Rumah Produksi Tahu di Kalideres, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas, Amrina. Pemirsa, stok logam mulia mulai langka di toko-toko seiring aksi borong emas masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia, Denis Manturov, di Istana Kepresidenan Jakarta. Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia, Denis Manturov, disambut Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Keduanya kemudian langsung menggelar pertemuan tertutup didampingi masing-masing delegasi. Prabowo sendiri dampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Istana menyebut pertemuan dalam rangka penguatan hubungan bilateral. Pertemuan juga membahas sejumlah agenda strategis. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi, DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow.
Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Yang ketiga juga tentu kerjasama dalam pengembangan sektor, termasuk pengembangan di sektor investasinya. Dan tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement, di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke Saint Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia ini bisa diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto akhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan Turki. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasr Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki.
Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana segera mengumpulkan Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Meski demikian, Prabowo belum menginformasikan waktunya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berencana akan mengumpulkan Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Budi Gunawan juga mengungkapkan akan ada rapat khusus terkait hal tersebut. Presiden Prabowo belum menginformasikan secara pasti kapan rapat tersebut akan digelar. Soal rencana evakuasi tadi sempat Belum. Tapi kalau dari Menko Polhukam, apakah sudah koordinasi? Belum, nanti Presiden akan mengumpulkan tuh ada arahan khusus. Akan ada rapat khusus ya Pak ya? Ya, sekarang fokus termasuk negosiasi dengan Amerika ya, masalah ekonomi. Sebelumnya Presiden Prabowo mengatakan jika Indonesia siap menampung warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu. Rencana tersebut dapat berjalan jika mendapatkan persetujuan dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, serta wajib memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, stok logam emas mulia mulai mengalami kelangkaan menyusul aksi borong emas masyarakat di Cikini Gold Center Menteng, Jakarta Pusat. Hal tersebut menyusul melejitnya harga emas nyaris mencapai Rp2 juta per gramnya. Aksi berburu emas terus dilakukan warga sebagai investasi jangka pendek meski harga emas terus meroket. Seperti di pusat pembelian emas Cikini Gold Center Menteng, Jakarta Pusat, di mana rata-rata toko emas kehabisan stok emas mulia antam. Hal ini diduga karena masih akan melambungnya harga emas per gram. Adapun logam mulia yang paling banyak diminati masyarakat adalah varian 5 gram hingga 10 gram. Jenis ini dinilai paling ideal untuk investasi jangka menengah maupun sebagai bentuk tabungan. Untuk stok saat ini di Raja Emas Indonesia 0,5 gram sudah kosong sampai dengan kepingan besar 100 gram. Jadi yang tersedia saat ini hanya gift series aja. Sementara itu, masyarakat diimbau agar waspada saat membeli emas dan tidak tergiur dengan harga murah agar tidak jadi korban penipuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah mulai merelaksasi berbagai pungutan perpajakan imbas dari tuntutan tarif resiprokal Donald Trump. Salah satunya terkait pungutan bea keluar untuk produk minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan melakukan adjustment dengan menyesuaikan tarif bea keluar produk sawit dalam negeri. Relaksasi dengan mengurangi beban bervariasi. Tarif pajak yang akan diturunkan dari kisaran 5% hingga 10%, serta setara relaksasi tarif hingga 5%. Kebijakan relaksasi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghadapi penerapan tarif perdagangan sebesar 32% oleh Presiden Donald Trump kepada Indonesia. Selain kebijakan tersebut, Menkyu juga menyiapkan kebijakan dalam bentuk percepatan proses penerbitan kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti-dumping, imbalan maupun safeguarding yang dipercepat dari 30 ke 15 hari. Keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies, ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform
yang lebih ambisius. Sementara Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah tengah fokus mempersiapkan negosiasi tarif impor kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim negosiasi akan berangkat dalam waktu dekat. Sekarang fokus termasuk negosiasi dengan Amerika ya, masalah ekonomi. Kalau untuk negosiasi sendiri arahannya seperti apa Pak? Ada kan, kita ada klasifikasi yang terkait dengan tarif, non-tarif dan investasi. Itu sudah dirumuskan. Jadi ada tim dalam waktu dekat akan berangkat. Cukup ya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dianggap telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pelanggaran Trump menyusul kebijakan kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri menegaskan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pelanggaran Trump menyusul kebijakan sepihak kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dalam acara The Udayana Institute mengungkapkan proteksionisme yang diadopsi Trump menimbulkan ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia. Wamenlu menilai kebijakan perdagangan yang kontroversi dari Amerika Serikat berdampak langsung terhadap perdagangan global, merusak tatanan sistem multilateral, serta gagal menjaga stabilitas dunia. Seperti diketahui, eskalasi perang dagang kian meningkat usai Donald Trump menetapkan tarif tambahan ke puluhan negara. Perang dagang kembali memanas ketika tarif Trump dibalas oleh Presiden China Xi Jinping, di mana Tiongkok menetapkan tarif impor untuk barang Amerika Serikat sebesar 125% setelah Trump menetapkan tarif 145% ke negeri tirai bambu tersebut. Perang tarif kedua negara besar ini akan menjadi ancaman bagi stabilitas dunia yang berkaitan erat dengan geoekonomi, resesi, stagnasi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring melalui program Beauty with a Purpose melakukan aksi sosial di Kampung Ciseke, Desa Pandarincang, Kabupaten Serang, Banten. Program sosial yang turut didukung oleh MNC Peduli ini membangun jaringan air bersih, menyediakan fasilitas MCK dan membuat reservoir untuk penampungan air bersih. Founder and Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibio, menandatangani prasasti bantuan program Beauty with a Purpose Miss Indonesia di MNC Bank Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mengusung tema Brings Hope and Clean Water to Communities, program ini diinisiasi oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring. Program yang didukung penuh MNC Peduli ini nantinya akan menjalankan berbagai aksi sosial seperti membangun jaringan air bersih, menyediakan fasilitas MCK, dan membuat reservoir untuk penampungan air bersih di Kampung Ciseke, Desa Pandarincang, Kabupaten Serang, Banten. Saya melihat bahwa Kampung Ciseke ini krisis dengan air bersih, yang mana mereka tidak punya saluran air bersih sama sekali, di mana di kampung itu mereka mandi, cuci, buang air semua di sungai yang sama. Jadi dengan adanya proyek ini, saya dapat berbangga bahwa inisiasi dari Monik sendiri itu sangat-sangat luar biasa, bahwa dengan adanya saluran yang diciptakan, terus ada reservoir juga, dan ada MCK, mereka mempunyai kehidupan yang lebih layak. Puji Tuhan, proyeknya sudah selesai pembangunan. Sekarang di Ciseke udah ada MCK, ada juga penampungan air, dan juga di situ pipanya sudah selesai dibangun. Bisa dibilang proyek ini proyek yang penuh perjuangan, tidak gampang, tapi saya berharap dengan adanya proyek ini, warga di sana bisa hidup lebih sehat, mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak. Beauty with a Purpose merupakan karakter perempuan Indonesia yang memiliki semangat untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Sehingga dengan kehadirannya program ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggaraan ibadah haji pusat mulai mengikuti bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
BIMTEK digelar dengan tujuan agar penyelenggaraan Haji 2025 berjalan dengan lancar. Kementerian Agama mulai menggelar bimbingan teknis bagi calon petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2025. Para petugas yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan, jurnalis, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian persiapan haji tahun 2025, seiring dengan dekatnya pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Sebelum mereka menjalankan tugas, karena ini memang bukan tugas rutin yang sehari-hari dijalani, maka mereka perlu mendapatkan pelatihan, mendapatkan informasi terkini, dan melalui BIMTEK inilah hal-hal yang nanti sifatnya detail, sifatnya teknis akan diberikan pelatihan di sini. Harapannya mereka menyatu meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda, mereka kompak dan mereka makin memahami tugasnya, sehingga kemudian tugas pelayanan haji bisa berjalan dengan baik. Meskipun waktu persiapan terbilang singkat, Kemenak optimis para petugas haji akan mampu membawa pelayanan haji Indonesia tetap maksimal saat di Tanah Suci nanti. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, 25 jemaah umroh asal Padang Lawas terlantar di Bandara Internasional Changi, Singapura. Kantor travel yang memfasilitasi keberangkatan ibadah umroh di Medan tak lagi beraktivitas sejak video jemaah viral di media sosial. 25 orang jemaah umroh asal Padang Lawas, Sumatera Utara ini terlantar di Bandara Internasional Changi, Singapura. Para jemaah bahkan tidur beralaskan tikar di bandara, nasib mereka terkantung-kantung selama 3 hari. Tak ada kejelasan dari kantor travel, puluhan jemaah ini pun menangis. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetorkan uang Rp31.150.000 per orang. Akhirnya para jemaah ini dipulangkan ke kampung halaman mereka di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pasca kejadian ini, kantor driver Kurnia Jannah Firdaus yang memberangkatkan jemaah umroh di Jalan Marelan Raya, Medan, Sumatera Utara tanpa kosong. Warga pun tak mengetahui aktivitas kantor beroperasi selama setahun melayani pemberangkatan ibadah umroh. Tahu saya memang orang berjualan gitu. Aktivitas kantor nggak ada sama sekali. Aktivitas kantor kurang tahu lah, pokoknya orang berjualan mungkin nggak. Orang kantor kita nggak tahu. Sebelumnya 25 jemaah ibadah umroh batal diterbangkan ke Arab Saudi karena belum ada pihak muassasah mengeluarkan visa menangani jemaah di Riyadh. Akibatnya batas waktu booking pesawat tercancel, para jemaah terlantar di Bandara Changi karena harus menunggu mendapat tiket baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, usai memeriksa 3 saksi, polisi kini mengantongi ciri-ciri pelaku pencurian belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat. Hilangnya belasan anak tangga di jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat viral di media sosial. Saat ini kondisi JPO tersebut sudah diperbaiki Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Jakarta dan sudah aman untuk kembali digunakan warga. Meski demikian, unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan kini masih memburu pelaku pencurian anak tangga jembatan penyeberangan orang tersebut. 3 saksi telah dimintai keterangan dan ciri-ciri pelaku yang lebih dari 1 orang juga telah diketahui. Kita lakukan penyelidikan, menanyai kepada pedagang asongan yang ada di sana, juga tukang ojek semua. Jadi memang sempat terlihat beberapa hari sebelumnya ada warga yang mencopot besi tersebut, lalu ditegurlah sama warga tersebut, kemudian langsung kabur dengan membawa besi tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga sudah meninjau kondisi JPO yang pijakan tangganya dicuri orang tidak bertanggung jawab tersebut. Mengantisipasi terulangnya kasus serupa,
Pemprov Jakarta akan memasang kamera pengawas di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Masyarakat juga diajak untuk turut menjaga dan mengawasi semua fasilitas untuk umum ini. Dalam tanda kutip, ya tapi istilahnya kalau kita kan kreatif. Mau dibor, mau dilas, kalau mau dicolong ya bisa aja caranya kan. Nah jadi artinya saya cuma mengimbau kepada masyarakat Jakarta, ayo kita jaga. Ini barang kita bersama untuk kepentingan masyarakat kita. Jadi kita harus jagalah. Mudah-mudahan ini terakhir lah, jangan terjadi lagi seperti ini. Sebelumnya plat besi pijakan anak tangga hilang dicuri di jembatan penyeberangan orang Jalan Daan Mogot Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sedikitnya ada 10 besi pijakan anak tangga raib hingga membuat warga harus berhati-hati saat melintas di JPO tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, kecelakaan terjadi mengakibatkan sebuah minibus ringsek usai ditabrak kendaraan tak dikenal di Baru, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang tewas di tempat. Terjadi di Jembatan Botoy, Jembatan Botoy. Jembatan Botoy. Sebuah minibus ringsek usai terlibat kecelakaan di Jembatan Botowe, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kecelakaan tragis ini mengakibatkan 7 orang yang merupakan satu keluarga asal Toraja mengalami luka-luka. Sementara sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian. Korban sempat mengalami kesulitan saat dievakuasi karena terjepit kendaraan. 5 korban lainnya yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Kabupaten Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan ini juga sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama penghubung Parepare Makassar. Satu unit minibus menabrak sebuah kendaraan, menabrak dari belakang kendaraan yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian kendaraan tersebut meninggalkan TKP. Petugas pun hingga kini masih memburu kendaraan yang menabrak minibus dan melarikan diri. Penyelidikan lebih lanjut juga masih dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi secara real time di kawasan Manggarai ini memang sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan berkaitan juga dengan jam istirahat makan siang. Kemudian memang di kawasan ini saat ini sedang berlangsung pembangunan ruas jalan sehingga hal ini juga membuat adanya penyempitan lajur sehingga kepadatan kendaraan di kawasan ini akan terjadi apalagi di jam sibuk pada siang hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas saat ini dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Matraman ini dalam keadaan ramai lancar. Seperti yang Anda lihat, perlambatan kecepatan ini terjadi dengan adanya penyempitan lajur yang akan mengarah ke arah Matraman, di mana di sana ini adanya pekerjaan ruas jalan sehingga perlambatan kecepatan terjadi dan juga pertemuan arus kendaraan dari arah Saharjo dan juga dari Kuningan ini juga membuat terjadinya perlambatan kecepatan. Namun selepas dari pekerjaan ruas jalan ini lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati, menghargai antara sesama pengguna jalan tentunya. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar tentunya. Dan dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kevin, sampai siang ini kami menemukan banyak sekali pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami informasikan bagi pengguna jalan tentunya. Saat ini pihak Polda Metro Jaya menggunakan tilang elektronik di mana setiap pelanggar dapat di-capture. Baik itu
melalui kamera etle statis maupun etle mobile. Untuk itu bagi pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 tentunya Anda tertib dalam berkendara menggunakan selalu kelengkapan kendaraan seperti helm standar SNI, sehingga hal ini juga membuat Anda terhindar dari tilang etle, dan tentunya keselamatan Anda juga terjamin di jalan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Kami mengharapkan Anda untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Tentunya hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Kevin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa, Megawati Hangestri Pertiwi resmi meninggalkan klub Liga Voli Korea Red Spark. Kepergiannya membuat sang pelatih menangis. 정관장 배우단이 이런 성적 못 냈을 겁니다. 너무 Tangis Ko Hee-jin, pelatih dari Daejeon Gwangjang Red Sparks, tidak terbendung usai melepas atlet bola voli fenomenal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Mega sendiri meninggalkan Red Sparks karena tidak memperpanjang kontraknya bersama klub asal Daejeon itu. Padahal sang pelatih Ko Hee-jin sudah mengambil tindakan awal dengan menawarkan Mega kontrak baru. Apalagi kehadiran Mega sangat krusial karena membuat Red Sparks masuk dalam persaingan gelar juara Liga Voli Korea dalam 2 musim terakhir. Tapi sayangnya tawaran ini tidak bersambut dan Mega pada akhirnya harus berpisah dengan Red Sparks. Awalnya atlet berjuluk Megatron ini meninggalkan Red Sparks karena disebut ingin dekat dengan ibunya yang kondisi kesehatannya memburuk dalam laporan sejumlah media. Namun ini dibantah Mega saat ditemui di Jember, Jawa Timur pada Selasa siang. Mega menyebut ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks karena ingin lebih dekat dengan keluarga di kampung halamannya. Iya, lebih dekat keluarga, tentunya mama, tapi mama sehat-sehat aja, terus tapi di berita suka bilang mama sakit, itu saya sebut sedih sih, karena kenapa orang-orang tulis mama saya sakit, padahal mama saya sehat-sehat aja, alhamdulillah. Doain aja juga buat mama saya, pokoknya karena udah 2 tahun saya jauh dari keluarga, ya mungkin saatnya ini aku sama keluarga dekat. Keputusan Mega meninggalkan Red Sparks membuat kesedihan tersendiri bagi pelatih dan rekan-rekannya. Namun dirinya kini ingin fokus dengan keluarga dan pemulihan kesehatannya usai cedera.